Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa yassir li amri Qawli Amam. Ustazah Endah dan Ustazah Satina dan anak-anak yang Ustazah sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan di pagi hari ini kita diberikan kenikmatan kepada Allah sehingga bisa berkumpul meskipun dalam keadaan yang virtual ya. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada Zoom hari ini, Ustazah akan menjelaskan materi tentang matematika, melanjutkan yang kemarin, kemudian tematik, ya masih tema 6, subtema 2. Nanti akan Ustazah jelaskan di sini. Marilah sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini kita mulai, kita berbaca dulu basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Semoga dengan bacaan tadi kita diberikan berkah ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Oke. Untuk acara selanjutnya yaitu surat apa ya Ustazah? Al-Qiyamah saja ya. Dilanjut ya Ustazah ya. Kepada Ustazah persilahkan. Iya. Hafid. Tunjuk ada yang anak-anak sudah hafal Al-Qiyamah ayat 1 sampai 5. Karina. Ya, semuanya dijawab. Kameranya semuanya dihidupkan semua ya, karena Ustazah. Mas Haris. Mas Fatih. Kak Putri itu. Ya, Kak Putri. Ustazah kita tolong Mbak Karina membaca surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 5. Boleh pakai Al-Qur'an kalau masih belum hafal. Tapi kayaknya Mbak Ena sudah selesai Al-Qiyamah al-Insan. Ya Mbak Ena. Ayat berapa, Us? 1 sampai 5 saja. 1 sampai 5. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Enggak usah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu yafjura amamah. Oke, terima kasih Mbak Karina. Berikutnya Ustazah minta tolong Mas Fatih. Mas Fatih. Halo Mas Fatih. Halo. Ya, Mas Fatih baca surat Al-Qiyamah ayat 6 sampai 10. Terus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa syafal qamaru wa jumi'a syamsu wal qamaru. Sanu yauma idzin ainal mafar. Shadaqallahul azim. Terima kasih Mas Fatih. Itu tadi ya anak-anak. Salah satu dari kalian sudah membaca surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 5, kemudian dilanjutkan Mas Fatih ayat
6 sampai 10. Nah, sekarang silahkan mendengarkan kembali penjelasan dari Ustazah Wiji. Monggo Ustazah Wiji. Ya, terima kasih kepada Ustazah Sartina yang sudah memimpin tahfidz pada anak-anak sebelum kita tadi sudah belum ya dari rumah? Kalau belum berarti kita berdoa bersama biar kalian bisa mengingat hafalannya ya. Bisa siapa yang bisa kan ya? Berarti gantian ya, tadi kan sudah kelas 6 Fatimah. Sekarang mungkin sekarang kelas 6 Ruqayyah. Ustazah lihat dulu, Mas. Tadi kayaknya Ustazah melihat Mas Fadil, benar nggak ya? Ada nggak ya? Halo, Mas Fadil. Halo. Silakan memimpin doa ya. Nyalakan Mas kameranya, Mas. Halo. Kameranya dihidupkan. Fadil. Malah nggak pakai baju seragam ya Us aku. Nggak apa-apa, ada temannya yang nggak pakai Ya, Us. seragam. Nggak apa-apa. Doa apa Us? Doa seperti pagi hari itu loh ketika kita sekolah, mulai dari sikap siap. Siap. Walah. Lupa. Udah yang bener wae lah, sing liyane saya tak pilih dulu. Mas Adinata aja. Mas Afa. Ya, silakan dipimpin doa ya Mas, biar pembelajaran kita itu bermanfaat. Ya, dari sikap siap ya. Kita doa. Syahadat. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ikrar kerelaan. Dari Nabi dan Rasul. Baik. Agar mereka mengerti perkataan milik Allah sekarang bagi Allah Tiada sekutu baginya, tiada Tuhan melainkan Dia, padanya tempat kembali. Doa memohon kesehatan. Allahumma Doa berlindung dari kemalasan.
Aku bersumpah padamu dari Hudang dan dikuasai manusia. hudang dan Doa dikuasai berlindung manusia. dari kejahatan makhluknya. Bismillah. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Karena Allah yang bersama namanya sesuatu apapun tidak akan celaka baik di bumi dan di langit. Dialah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Untuk kalimatillahi Berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa-apa yang Dia ciptakan. Oke, terima kasih Mas Afa ya sudah memimpin doa. Sekarang langsung saja karena sudah siang, kita akan masuk ke materi yang akan disajikan oleh Ustadzah Satinah. Apakah Ustadzah Satinah masih ada? Masih Ustaz. Halo. Ya, halo. Oke, saya sharekan ya, Us. Oke. Silahkan yang masih ditutup kameranya dinyalakan semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar subtema 2 dengan makna yaitu menuju masyarakat sejahtera. Menuju masyarakat sejahtera. Ya, minta tolong yang mic-nya masih hidup silakan dimatikan dulu biar tidak gembrespek suaranya. Ya, sudah kelihatan? Slide-nya sudah kelihatan? Sudah ya? Nah, yang pertama, ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dulu jatahnya ya. Berarti Ustadzah Wiji Ya. dulu. Ya, silahkan Ustadzah Wiji. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah akan menyampaikan materi tentang subtema 2 ya, tentang menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Kemarin kita sudah belajar teks non-fiksi ya. Ingat ya, teks non-fiksi itu artinya bukan fiksi ya. Jadi teks non-fiksi itu yang biasa ditulis berdasarkan dari pengalaman ya, sesuai dengan kenyataan. Jadi rekayasa. Nah, kalau di buku tema 6 itu banyak sekali kita jumpai baik dari sejarah kemerdekaan Indonesia ya, ataupun dari pengalaman kepedulian masyarakat gitu. Nah, di sini kita akan memahami apakah kalimat utama itu. Nah, kalimat utama itu adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Biasanya di dalam satu paragraf itu pasti terdapat satu kalimat utama. Ya, bisa di awal, bisa di akhir, ataupun bisa di awal atau di akhir yang disebut dengan campuran. Ya, jadi kalimat utama diingat-ingat, kalimatnya itu mengandung bersifat umum. Jadi ketika satu kalimat itu sudah dibaca, nah setelah tanda titik, ketika ada kalimat yang berikutnya menjelaskan kalimat yang sebelumnya, berarti itu kalimat utamanya ya, kita dapat membacanya secara keseluruhan ya. Jadi kita harus membaca dulu agar tahu di manakah kalimat utama tersebut. Biasanya di dalam kalimat utama itu terdapat gagasan utama. Ya. Setelah kita tahu, nah kita bisa mengetahui informasi yang ada di dalam sebuah teks tersebut. Nah, informasi
pentingnya itu apa Ustaz? Ada satu kalimat yang menurut kita itu apa ya, bisa tahu inti dari yang kita baca. Jadi kita setelah membacanya kita itu masih ingat, oh, ini berarti menceritakan tentang ini. Nah, itu yang disebut dengan informasi. Contoh yang di sini, air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan. Misalnya dalam kegiatan sehari-hari, manusia menggunakan air untuk membersihkan badan, membersihkan alat masak, dan juga membersihkan rumah. Membersihkan badan termasuk usaha untuk menjaga kesehatan diri. Nah, dari sini kita berlatih dari paragraf tersebut, siapa yang bisa mencari kalimat utamanya. Ada yang bisa? Boleh kalau mau yang menjawab. Suaranya. Sinyalnya di sini putus-putus ya, jadi tadi Ustazah juga keluar sendiri. Ustazah Endah suaranya kedengaran? Kedengaran Us. Oh iya. Ayo siapa yang bisa menjawab? Siapa yang Ayo anak-anak, biar tidak ngantuk dijawab. Coba. Air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan. Gitu. Ya, nanti Ustazah catat di sini nilai plusnya. Misalnya dalam kegiatan sehari digunakan membersihkan badan, membersihkan alat masak, membersihkan rumah, membersihkan badan. Nah, coba kira-kira kalimat yang bersifat umumnya yang mana kira-kira? Air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan. Iya, pinter. Iya, itu adalah kalimat yang bersifat umum. Karena setelah kata kebersihan itu, kalimat yang setelahnya itu menjelaskan dari kalimat yang pertama. Jadi itu bisa disebut sebagai kalimat utama. Gitu ya. Contoh lain misalnya, rajin. Misalnya dia itu rajin membantu orangnya setiap pagi, kemudian bangun tidur, setelahnya dia memasak, menyiapkan. Yang satu dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas, bisa dipastikan bahwa kalimatnya itu terletak di awal itu ya. Kalimat utama terdapat dalam setiap paragraf dalam satu teks. Jadi biasanya dalam satu bacaan itu lebih dari satu paragraf. Nah, kalimat utamanya itu bisa dikembangkan menjadi paragraf dengan menambahkan kalimat penjelas. Ya, kalau yang kalimat utamanya berada di awal itu namanya paragraf deduktif ya. Kalau yang di belakang itu induktif, kalau ada juga yang campuran. Nah, selanjutnya menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Di buku tema itu banyak sekali bacaan teks non-fiksi. Nah, kita tugasnya yaitu mencari gagasan utamanya. Nah, apa itu gagasan utama? Nah, gagasan utama itu adalah pokok pikiran setiap paragraf. Pokok pikiran setiap paragraf itu dapat diketahui dengan mencari atau menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Jadi, setelah kita tahu kalimat itu bersifat umum, nah kita tugasnya adalah mencari gagasan utamanya itu. Kalimat utama terletaknya tadi ya, di awal, di tengah, atau di akhir. Kalau di awal itu namanya deduktif, kalau yang di akhir itu namanya induktif, kalau yang di awal dan di akhir itu namanya campuran. Dilanjut, Ustazah, apa sudah selesai? Nah, sekarang tentang gagasan utama pada paragraf ini. Tadi contoh yang tadi kita sudah menemukan kalimat utama. Sekarang tugasnya adalah mencari gagasan utama dari paragraf ini. Harus ada bacakan ya. Siswa di sekolah sebagai warga sekolah tidak dapat terlepas dari kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan agar mendapatkan hak. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan,
atau dipatuhi, maka akan mendapatkan teguran dari sekolah. Nah, coba sekarang dibaca dan dicari gagasan utamanya kira-kira apa? Dicari dulu kalimat utamanya kira-kira yang mana? Coba. Kira-kira kalimat utamanya terletak di awal atau di akhir? Mas Zafran. Zafran itu kan tulisannya kebalik. Coba dinyalakan kameranya. Kira-kira kalimat utamanya di mana itu, Mas Zafran? Di awal atau di akhir? Halo, Mas Zafran ada di situ? Tidak mau dijawab. Kira-kira kalimat utamanya terletak di mana? Halo, Mas Zafran. Itu ada orangnya enggak ya, Mas Zafran? Halo, Mas Zafran. Halo, Mas Zafran. Makanya anak-anak yang kameranya, videonya dimatikan, Ustazah update-nya berdasarkan yang hidup kameranya ya. Yang mati berarti nanti dilaporkan nggak ada absennya ya. Berarti dianggapnya nggak masuk. Kameranya dihidupkan. Ya. Kameranya dihidupkan semua. Coba siapa yang bisa menjawab saja? Karisa Alfalasani bisa? Ya. Atau enggak yang mati aja? Bisa. Mas Akinu, Mas Kahfi, Bunga, silahkan hidupkan kameranya. Mbak Ena, Mas Fadil, Mas Tama, bisa. Kameranya dihidupkan. Nggak pakai seragam nggak apa-apa. Silahkan dihidupkan. Ya, itu Mas Akinu yang dilihatin ya, Mas Akinunya, jangan rumahnya. Mbak Naura. Halo, Mas Akinu. Mas Zafran ganteng. Mana sih? Nah, gitu loh kelihatan. Mas Tama. Oh, kelihatan. Mas Zafran. Udah. Coba. Mas Zafran masih. Masih coba siapa yang bisa menjawab? Mana Mbak bisa? Mbak Kanjeng Putri, Mbak Jasmine, ayo siapa yang bisa menjawab? Kira-kira kalimat utamanya terletak di mana? Ayo, ya, di, ayo apa yang mau menjawab? Nilai bonus? Ya Mas Fadil, jawab. Apa Mas Yafin lagi? Mas Yafin? Di mana Mas Yafin? Kira-kira kalian utamanya mana? Siswa di sekolah sebagai warga sekolah tidak dapat terlepas dari kewajiban. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan agar mendapatkan hak. Apabila kewajiban tidak dilaksanakan, maka mendapatkan teguran dari sekolah. Coba. Apa coba? Mbak Syifa? Tadi Mbak Syifa sudah menjawab. Mbak Alia Syifa? Mbak Lain atau Syifa? Mas Faza? Ayo. Kewajiban dijawab Mas Faza? Di mana? Mbak Laus. Itu Mbak Lain atau Syifa menjawab, Us. Oh, apa? Mbak Lain atau Syifa coba diulangi. Ini apa Mbak? Nggak akan Mbak. Kewajiban. Kewajiban akan mendapatkan hak. Kewajiban. Harus dilaksanakan agar mendapatkan hak. Iya, kewajiban siswa di sekolah ya. Jadi gagasan utamanya, ya kalimat utamanya itu berada di awal ya. Jadi di sini karena kewajiban kewajiban itu harus dilaksanakan di sekolah. Apabila tidak dilaksanakan, maka akan mendapatkan teguran dari sekolah. Kalimatnya berada di awal ya.
Gitu. Halo? Bisa? Lanjut, terus ada? Ya, menggali informasi dari teknik. Mau nyoba nanya, Us. Menggali informasi dari apa, Mas? Menggali informasi dari teks non fiksi. Apa, Mas? Aku Mas mau nanya, Fadil. Us. Mas Fadil. Lanjut dulu Ya, ya. ya, silakan nanya. Ya, lanjut dulu. Oh, nanyanya. Ya, apa, Mas? Nanya apa? Cepet. Misalnya, pokok isi dalam satu paragraf itu cuma terdiri dari berapa kalimat, misalnya ada 3 kalimat. Ya, itu gimana, Us? Alek nyari Ya. nih. Nah, biasanya dalam satu paragraf atau satu alinea ya terdapat satu kalimat utama, pasti ada. Ya, jadi dalam satu paragraf minimal 3 kalimat. Satu itu mengandung satu gagasan utama. Gitu. Misalnya, ya habis titik, setiap pagi Mas Fadil membantu ibunya pergi ke pasar untuk berjualan. Titik. Nah, setiap 2 hari sekali Mas Fadil mengepel. Tidak hanya itu, dia mengerjakan tugas sekolah. Jadi, Halo. dari paragraf itu, ya, tadi gagasan utamanya terletak di awal. Kalau mencari Ustazah lah, berarti kalimat umumnya mana ya di kalimat utamanya yang tadi. Ya. Jadi Mas Fadil itu anak yang rajin. Pokok isi itu pokok pikiran atau gagasan utama. Nah, itu. Ya, gagasan utama, ide yang mengandung ide yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Itu pokok pikiran. Oh, kalau cara menemukannya gimana, Us? Nah, tadi cara menemukannya dibaca secara keseluruhan dulu. Setelah dibaca secara keseluruhan, Mas Fadil mencari dulu kalimat ada di awal, apa di akhir. Nah, biasanya gagasan utama terletak di kalimat. Ya, nama itu sejarah. Jadi dari Diana gadis yang cantik. Halo, Ustazah Wiji. Sepertinya Ustazah Wiji agak ada gangguan, Us. Ada gangguan sinyal, nanti tanya jawabnya nanti lagi ya, Mas Fadil ya. Halo, Ustazah Wiji. Ya, Mas Fadil dilanjut dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Dilanjut dulu ya, Us. Ya. Masih kedengaran enggak, Us? Masih, ya. Oh ya, sekarang dilanjut aja ya, biar nanti semua mapel biar bisa ya. Ya, sekarang menggali informasi dari teks non fiksi. Ya, kita mengambil kata kunci dari sebuah paragraf yang biasanya berupa kata atau ungkapan. Ya, informasi penting. Nah, kita juga bisa membuat peta konsep dari kata kunci yang terdapat dalam setiap peta konsep tersebut bisa menggambarkan informasi dari teks yang kita baca tadi. Ya, lanjut Ustazah. Nah,
Selanjutnya dari pembelajaran kelima, informasi teks itu dapat diperoleh dengan menentukan gagasan utama tadi. Jadi dalam setiap paragraf kita cari gagasan utamanya. Sudah pasti dalam gagasan utama itu pasti ada informasi yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya setelah dapat merangkum gagasan utama tadi, kita susun menjadi seperti ini, sebuah tulisan lagi dalam bentuk rangkaian cerita. Jadi yang menurut kita itu penting, kita susun lagi dalam sebuah tulisan. Ya, jadi dirangkum gagasan utama jadi menjadi sebuah tulisan lagi seperti itu. Lanjut. Nah, untuk di pembelajaran yang terakhir di subtema 2, kita menuliskan gagasan utama dan kalimat utama setelah membaca teks non-fiksi. Ya. Kalau di dalam teks non-fiksi, ya di buku tema 6, itu kan banyak sekali dalam setiap pembelajaran itu pasti ada bacaannya, banyak juga. Dan itu karena banyak, kita harus teliti. Ya, setiap paragraf itu pasti ada kalimat utamanya. Jadi kita harus mencari bagaimana kalimat utamanya itu terletak di awal, di akhir, atau di awal dan akhir. Nah, dalam kalimat utama pasti itu berupa inti dari informasi suatu paragraf. Ya, kalau sudah ketemu setiap paragraf nanti digabung. Paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, nanti menjadi sebuah rangkaian yang utuh. Nanti akan ketemu informasi satu bacaan tersebut. Begitu. Ya. Itu dulu ya anak-anak. Nanti kalau ada yang waktu boleh ditanyakan apabila belum jelas. Itu ya Ustazah Endah. Lanjut. Sudah. Lanjut ke Ustazah Satina. Ustazah Satina, PKN. Makasih Ustazah Endah dan Ustazah Wiji. Tadi sudah dijelaskan tentang mencari gagasan utama atau pikiran pada sebuah paragraf. Nah, sekarang Ustazah lanjutkan. Tapi sebelumnya Ustazah mau lihat semangatnya anak-anak. Semua kamera dihidupkan, semua videonya dihidupkan. Kalau sudah siap, sekarang nanti dijawab ya, boleh dihidupkan, mic-nya juga boleh dihidupkan. Insan mulia, siap. Insan mulia. Nah, I'm ready. I'm ready, insan mulia, Allahu Akbar. Yang ketiga ya. Siap semuanya ya. Insan mulia. Siap. Insan mulia. Ready. Insan mulia, Allahu Akbar. Sekali lagi, insan mulia, Allahu Akbar. Siap. I'm ready, Bang. Oke, semuanya anak-anak sudah semangat. Kita lanjutkan. Hak kita sebagai warga negara. Untuk memahami materi hak ya, yang ada di pikiran anak-anak itu, hak itu apa sih? Siapa yang jawab? Ustazah kasih nilai UHPKE-nya, Ustazah tambahin 20 poin. Yo. Hak itu apa? Sesuatu yang kita peroleh. Sesuatu yang kita terima. Sesuatu yang kita terima. Ustazah lihat siapa yang menjawab. Ketika hendak menjawab, sebutkan namanya dulu. Sebutkan namanya dulu. Sebentar. Setelah Ustazah Satinah memberikan pertanyaan, silakan aku Mas Fadil gitu misalnya, baru menjawab, tidak langsung hak adalah bla 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 bla. Nggak bisa kecatat. Apa itu hak? Sabar dulu, sabar dengerin Ustazah dulu. Namanya dulu. Apa itu hak? Mas Fadil, Ustazah. Ustazah. Mas Fadil, silakan. Hak itu sesuatu yang pantas kita dapatkan. Sesuatu yang pantas kita dapatkan. Mbak Siva. Tadi Mbak Siva sudah mau jawab. Silakan. Hak itu apa? Mbak Lainatus Siva. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Mutlak menjadi milik kita. Mbak Ena, tadi Mbak Ena menyebutkan nama. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang kita peroleh.
Iya, pinter. Dari semua jawaban tadi itu semuanya benar. Jadi hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Itu hak. Kebalikannya dari kewajiban. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, di Indonesia, hak warga negara itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena apa? Di UUD itu nanti akan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, anak-anak sudah menyiapkan alat tulis, silahkan karena di slide-nya Ustazah itu tidak lengkap, silahkan sambil ditulis ya, dilengkapi. Apa saja hak warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45? Nah, yang pertama itu pasal 27 adalah hak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum di dalam pemerintahan. Jadi semua warga negara itu di mata hukum itu sama. Entah itu rakyat biasa, entah itu pejabat, entah itu presiden, kedudukannya di mata hukum itu sama. Kalau salah, menurut undang-undang itu salah, berarti diberikan sanksi atau hukuman. Karena negara Indonesia itu negara hukum. Misalnya kok kalau di pejabat korupsi, maka mencuri atau melakukan tindakan yang melanggar hukum, berarti dia bisa dikenai sanksi. Kita ulangi, ayat 27 itu memiliki kedudukan yang sama di mana? Di mata hukum. Nggak ada warga Indonesia yang hukum. Itu nggak ada. Yang kedua, ayat 27 itu menjelaskan tentang hak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi semua warga negara itu berhak mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak, tidak tercukup kecuali tidak dibeda-bedakan. Yang ayat 28. Siapa yang bisa menyebutkan? Sebut nama. Pasal 28 itu menyebutkan tentang hak apa? Ada yang tahu? Sebagai warga Indonesia. Ya, untuk apa? Hak untuk apa? Sebut nama. Pasal 28. Ayo, cepat. Siapa yang bisa berebut menyebutkan namanya? Hak untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat. Jadi, pasal 28 itu kita boleh mengeluarkan pendapat ketika lagi musyawarah. Misalnya kamu yang kecil-kecil musyawarah pemilihan ketua kelas, berarti semua yang ada di kelas itu yang menjadi anggota musyawarah berhak mengungkapkan pendapatnya. Berserikat itu ya apa ya, kumpul di organisasi. Kemudian ke-29, ada yang tahu ayat 29 menjelaskan tentang hak apa? Ini yang paling sering kita dengar loh. Silakan. Siapa yang mau dapat tambahan nilai 20? Menganut agama. Ayo. Iya, pintar. Sebut nama. Siapa? Itu siapa? Dijawab di nama, Mas. Ditulis namanya. Namanya siapa? Namanya ditulis. Marwalta Funda. Mbak ya. Pintar, Mbak ya. Pasal 29 itu tentang hak beragama ya. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk memeluk agama yang diyakini. Pasal yang lainnya dinyalakan, kameranya dinyalakan dulu. Nyalakan dulu kameranya. Kali yang dimatikan ya. Terus yang selanjutnya cepat ya. Ayat 30 itu tentang pembelaan negara. Jadi setiap warga negara itu berhak ketika negaranya itu dalam kondisi dalam apa masalah atau konflik itu berhak melakukan pembelaan negara. Terus ayat 31 yang kamu lakukan saat ini berhak untuk apa? Mendapatkan pendidikan. Ya, tadi siapa sebut nama? Mbak Siva. Javin. Mbak Siva sama Mas Javin. Mas Javin. Ya. Hak mendapatkan pendidikan pengajaran itu diatur dalam undang-undang. Jadi yang tidak mampu pun itu berhak mendapatkan pendidikan dengan cara diberikan bantuan beasiswa. Sekarang ada BOP.
Jadi supaya apa? Supaya semua rakyat Indonesia itu bisa sekolah, minimal pendidikan dasar. Kemudian tadi sudah ya, sampai ayat 30 dulu. Lanjut Ustazah Indah. Halo Ustazah Indah. Oh ya. Contoh hak untuk mendapat perlakuan yang adil di dalam hukum. Itu ya, jadi tidak membedakan. Semuanya itu dapat perlakuan yang sama di dalam hukum. Lanjut. Nah, tadi ayo sebutkan hak-hakmu sebagai warga negara Indonesia. Ustazah minta tolong satu anak menyebutkan satu hak saja. Sebut nama. Karina, Ustazah. Karina, hak apa? Berhak tadi yang dijelasin Ustazah tadi. Mendapatkan pendidikan. Ya, mendapatkan pendidikan dan pengajaran ya, pintar Mbak Ena, terima kasih. Mas Fadil, yang tadi suaranya udah kedengeran. Apa? Hak apa lagi? Mbak Syifaul. Hak untuk memperoleh pekerjaan dan imbalan. Pekerjaan dan penghidupan yang layak gitu ya. Ya, terima kasih Mas Fadil. Mbak Siva. Mbak Syifa. Silakan Mbak Siva. Berhak untuk beragama. Berhak untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya. Pasal 29. Satu orang lagi. Hak apa lagi? Mas Yafin Us. Mas Yafin. Oke, silakan Mas Yafin. Berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Iya, pintar. Pasal berapa itu? 27. UUD pasal 27. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah menjawab. Pasti Ustazah tambahin nilainya. Lanjut Ustazah Endah. Nah, manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Setiap warga negara itu memiliki hak yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Pemenuhan hak sebagai warga negara antara lain untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kamu sendiri senang nggak kalau hak-haknya terpenuhi? Senang nggak? Senang. Senang ya. Kalau nggak bisa sekolah, nggak bisa dapat pendidikan, misalnya, maaf ya, misalnya karena satu kondisi nggak bisa sekolah, itu kan sedih ya, kehilangan kesempatan untuk sekolah. Iya. Atau misalnya kamu mendapatkan hak apa ya, mendapatkan hak untuk beribadah. Kalau kamu mau beribadah, tiba-tiba ada orang atau ada kelompok masyarakat menghalang-halangi, kan susah ya, maksudnya nggak senang. Jadi menciptakan masyarakat adil dan sejahtera. Lanjut. Contoh, setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, ini yang sedang kamu dapatkan sekarang, berarti memperoleh pendidikan. Terus, selanjutnya, salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara itu kebebasan untuk menyatakan pendapatnya. Tadi di pasal berapa anak-anak? Masih ingat? Berhak mengeluarkan pendapat. 28. Iya, pintar. Sip, terima kasih Mbak Ena. Pasal 28 itu menjelaskan tentang hak yang dimiliki warga negara untuk mendapatkan apa? Untuk memberikan suaranya ya, berhak untuk berpendapat dan bermusyawarah. Lanjut. Jadi setiap warga negara itu punya hak yang sama. Semuanya haknya itu sama. Jika semua warga negara itu mendapatkan haknya, maka akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Misalnya dapat penghidupan yang layak, dapat pekerjaan, dapat penghidupan, dapat perlakuan yang sama di mata hukum, maka kehidupannya itu akan jadi makmur, akan jadi sejahtera. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke cinta tanah air. Itu adalah perasaan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Siapa yang mencintai tanah air Indonesia?
Ayo jawab, angkat tangannya. Siapa? Coba angkat tangannya mana ya? Siapa yang mencintai tanah air Indonesia? Saya, gitu. Siapa? Saya. Ya. Jadi rasa cinta tanah air itu akan membuat kita itu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan kita sendiri, ya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Contohnya, mengenalkan budaya Indonesia pada masyarakat asing. Sudah jelas ya, jadi budaya daerah lain dengan penuh semangat. Nggak cuma budaya Jawa aja yang dipelajari, tapi misalnya budayanya orang Aceh, orang Sulawesi, itu kita pelajari juga. Saling menghormati dan menghargai antar anggota masyarakat. Kemudian menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Jadi kalau ada yang lain lagi ngomong, lagi berpendapat, itu didengarin ya. Yang lainnya, lanjut. Peran siswa, kamu bisa berperan apa ketika mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Itu yang pertama adalah mengembangkan rasa toleransi antar teman. Toleransi itu apa? Ada yang tahu artinya toleransi? Halo? Ada yang tahu? Siapa yang bisa toleransi jawab? Itu apa? Hidup bersamaan. Nama. Benar. Namanya siapa? Mas Faik. Mas Faik, terima kasih Mas Faik. Kebersamaan, toleransi itu artinya bisa diartikan saling menghargai ya, saling menghormati. Ya, ada kaitannya juga sih dengan kebersamaan ya. Dengan saling menghargai, saling menghormati, itu akan tercipta kebersamaan. Terus yang kedua, bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan ya. Ojo senang milih-milih koncone. Aku mau berteman dengan yang paling cantik saja, yang pinter-pinter saja, nggak boleh ya. Jadi harus berteman dengan siapa saja. Saling menghormati dan menghargai sesama teman. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingannya sendiri. Nggak boleh egois intinya. Lanjut. Nah, kalau kita membiarkan hal-hal tadi di atas, menghargai teman, mengutamakan kepentingan bersama, menghargai pendapat orang lain, itu nanti bisa mencegah terjadinya perpecahan dan akan menciptakan keutuhan negara Republik Indonesia. Jadi tidak terpecah-pecah gitu ya anak-anak. Negara Indonesia itu menjadi satu kalau kita saling menghormati dan saling menghargai. Sekarang masuk ke materi SPDP. Akan disampaikan Ustazah Wiji. Silahkan Ustazah Wiji. Ya, anak-anak masih semangat ya. Tepuk semangat. Masih. Ayo. Semangat, oke. Ayo, belum semangat semua, diulangi. Tepuk semangat. Semangat. Oh iya. Semangat. Ya, semangat itu nggak lemes ya. Jadi kita harus semangat setiap hari. Ya, kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita lanjutkan ya. Untuk SPDP pada Suma 2 kita akan belajar tentang tari tunggal. Ya, tahu apa itu tari tunggal? Ada yang tahu? Ya, seperti yang kalian lihat di sini adalah tari tunggal itu adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja, baik penari pria ataupun wanita. Ya, tari tunggal itu menjadi 3 jenis. Ya, tari tunggal ritual, tari tunggal tradisional, dan tari tunggal kreasi baru. Ya, yang sing lihat penari itu kan tari kelomp ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tari tunggal. Ya, lanjut Ustazah Indah. Nah, contoh dari tari tunggal
adalah tari kelana topeng. Nah, tari kelana topeng itu adalah contoh tari tunggal yang berasal dari Yogyakarta. Ya, gerak tari kelandangan ya. Jadi kelana topeng. Lanjut Ustazah. Ada tari kandangan. Nah, kalau tari kandangan ini berasal dari Jawa Barat ya. Jadi dari bahasa Kandaga dalam bahasa Sunda yang berarti tempat untuk menyimpan perhiasan. Yang berasal dari Jogja ya, ada tari kelana topeng. Sekarang dari Jawa Barat. Di kandangan ini adalah tari yang si kumpulan gerakan yang indah dan berharga. Nah, properti yang digunakan dalam tari kandangan adalah, lanjut Ustazah Enda. Nah, setiap penari itu pasti akan mengenakan sebuah properti tari untuk menunjang keberhasilan tari. Ya, agar penonton itu tertarik dan memperindah sebuah tarian, biasanya seorang penari itu adalah ini ya, menggunakan kostum. Kalau kostum itu Halo, Ustazah Wiji. Sepertinya sambungannya terganggu lagi, Ustazah. Oh, itu udah kembali. Oh iya. Jelas? Jelas, Ustazah? Oke, sudah jelas, Us. Ya tadi tari yang tari tunggal yang berasal dari Yogyakarta itu kan ada kelana topeng ya, jadi menggunakan properti topeng dan sebagainya. Nah, sekarang contoh yang lain itu adalah dari tari kandangan. Tari kandangan ini berasal dari Jawa Barat ya. Ya, tadi. Nah, untuk kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Tari kandangan ini ya, properti yang digunakan itu disesuaikan dengan gerakan tari. Ya. Karena properti tari itu menunjang keberhasilan dalam sebuah pertunjukan tari. Nah, properti yang digunakan disesuaikan dengan temanya. Kalau yang topeng berarti yang menggunakan topeng. Kemudian ada yang ini ya, yang buat telinga. Kemudian di bagian kepala ada selendang ya. Biasanya itu. Jadi seorang penari tunggal itu menggunakan properti dari atas sampai bawah ya untuk membuat penampilan itu menjadi lebih indah dan menarik. Ya, di Sutema 2 ini baru 2 contoh saja ya, dari tari kelana topeng sama tari kandangan itu. Kalau properti lain nanti kalian bisa melihat pada contoh pembelajaran selanjutnya ya. Sekarang dilanjutkan dengan pembelajaran ke IPA ya, tentang pubertas. Iya, terima kasih Ustazah Wiji. Ustazah lanjutkan materi yang kemarin tentang pubertas. Yang pertama itu membandingkan masa anak-anak dan remaja. Tentunya anak-anak dan remaja itu memiliki ciri fisik yang berbeda. Anak-anak itu masih imut-imut, lucu, menyenangkan. Kalau sudah puber itu kan sudah mulai masuk masa remaja. Nah, apa saja ciri fisik yang mulai tampak? Laki-laki dan perempuan itu memiliki ciri fisik ketika sudah remaja itu berbeda ya. Yang laki-laki itu kemarin sudah kan itu mulai tumbuh jakun, suaranya jadi besar ya, lebih istilahnya ya, lebih Nek Ustazah ngarani itu lebih gitu. Lebih gede suaranya ya. Terus mulai tumbuh kumis sama jenggot
Sudah ada yang berkumis belum ya? Sudah kayaknya Kalau di rumah kayaknya sudah ada. iya, apalagi nggak pernah masuk sekolah ya Ustazah. Nah, Mas Pada itu. Ya tambah ganteng katanya ya. Kalau udah mulai tumbuh kumis, udah mulai tumbuh jenggot, itu berarti menandakan kalau kamu itu sudah remaja. Nggak apa-apa, itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar. Kemudian tumbuh rambut di ketiak dan organ kelamin. Nah, ini anak-anak, Islam itu menganjurkan ketika kamu sudah balik, sudah remaja, ketika tumbuh rambut di kemaluan atau di ketiak, maka kalau sudah panjang ya, terutama mungkin kalau yang ikhwan itu kan setiap Jumat itu sholat Jumat ya. Kalau sudah panjang itu dicukur, dibersihkan di ketiak, di kemaluan, di kumis. Nah, Ustazah menjelaskan ini bukan sesuatu yang satu ya, tapi ini harus dijelaskan supaya anak-anak tahu. Nah, satu lagi, yang anak-anak itu biasanya ketika mengalami masa pubertas atau remaja itu mengalami mimpi basah. Mimpi basah itu bukan ngompol ya, berbeda dengan ngompol. Ya, enggak ngompol. Nah, nanti kamu akan mengalami sendiri yang ikhwan. Nah, kalau malamnya itu mimpi basah, jadi sebelum sholat subuh, anak-anak harus mandi wajib atau mandi besar karena malamnya mimpi basah ya. Ada doanya. Sudah bisa belum anak-anak doanya? Belum. Besok Ustazah ajarin ya caranya kalau mandi wajib itu. Pertama yang harus anak-anak lakukan yang ikhwan didengerin ya, karena Ustazah lihat dari ciri-ciri fisiknya yang suaranya sudah mulai besar, sudah balik ya. Baliknya sekarang sama dulu ketika Ustazah sekolah itu anak-anak sekarang cenderung lebih cepat baliknya ya, karena pengaruh banyak hal. Nah, kalau habis mimpi basah itu yang laki-laki itu kalau mau mandi wudhu dulu ya, wudhu dulu, baru setelah wudhu terus mandi. Mandinya itu harus lama, dibasahin seluruh tubuhnya. Niat saya mandi wajib karena Allah. Kalau belum mandi, wudhu tok, untuk sholat subuh, maka sholat subuhnya dan ibadah-ibadah yang lainnya itu tidak sah karena belum mandi wajib dulu. Begitu juga yang akhwat ya. Kalau sudah menstruasi, selesai menstruasi, sudah bersih, harus mandi wajib dulu. Mandi wajib dulu baru melaksanakan ibadah yang lain. Seperti ini ya. Terus badannya kalau sudah puber, yang ikhwan itu badannya menjadi lebih otot, ya, lebih lebih maco, lebih tinggi, terus bahunya lebih lebar. Terus kadang-kadang juga muncul jerawat, tapi nggak mesti ya. Ada yang kulitnya tetap kinclong kayak artis Korea, ada. Ada yang jerawatan, bagai langit penuh bintang. Ya. Nggak mesti muncul itu ya, hanya sebagian anak saja. Nah, kemudian berkeringat lebih ya. Ada bau badan muncul. Nanti kalau nggak pakai nggak pakai deodoran, temannya yang di sebelahnya pingsan. Nah, Islam itu menganjurkan kita menjaga kebersihan. Salah satunya adalah ketika bau badan, ya gimana caranya ya? Jadi harus pakai deodoran, harus mandi sehari 2 kali. Karena BDR sekali ajalah mandinya sekalian sore maniman. Enggak ya, tetap mandi 2 kali. Lanjut Ustazah Indah. Perbedaan ciri fisik, kalau tadi yang laki-laki, sekarang yang perempuan itu maaf ya, kalau perempuan itu payudaranya mulai tumbuh ya, payudaranya jadi membesar. Kenapa? Karena payudara besar itu nanti persiapan ketika perempuan itu melahirkan, kemudian menyusui anak-anaknya. Terus pinggulnya melebar ya, pinggulnya jadi lebar. Jadi lebih membentuk. Sama kayak laki-laki tumbuh rambut di ketiak dan di kemaluan.
terus suaranya lebih nyaring, kadang-kadang muncul jerawat, terus tumbuhnya. Kalau sudah puber itu jadi lebih tambah tinggi, berat badannya bertambah ya. Jadi tumbuh begitu ya. Lanjut Ustazah. Itu tadi sudah ya ciri-ciri perubahan fisik pada laki-laki ketika pubertas. Nah, biasanya ketika masa pubertas ini ada sifat remaja pada masa pubertas, yaitu cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Biasanya itu gini, masa remaja itu masa mencari jati diri. Ya, Ustazah Safinah misalnya, ketika masih remaja, dulu pernah ngefans sama artis yang ganteng banget menurut Ustazah gitu. Yang kita tuh kalau lihat itu senang. Begitu juga kamu kan akan sebaiknya emosi seperti ini itu diarahkan ke hal-hal yang baik. Boleh misalnya cari jati diri itu mencontoh orang-orang yang baik yang ada di sekitar kamu. Kemudian emosinya, selain emosi berubah-ubah, itu biasanya juga mengalami ketertarikan dengan lawan jenis ya. I fall in love, tapi tidak sakit. Ya, tertarik dengan lawan jenis, tapi itu juga harus diarahkan kepada hal-hal yang suka aja nggak apa, tapi tidak usah diungkapkan. Ya cukup diam, cukup hanya aku saja yang tahu. Karena kalau dalam Islam boleh ya mengungkapkan ketika sudah siap untuk menikah. Nah ini, ketika kamu menginjak masa pubertas ya, emosinya berubah-ubah, terus mencari seseorang yang bisa dijadikan figur sebagai teladan ya, yang dijadikan itu jangan bukan gini. Bukan menjadikan misalnya ngefans dengan artis atau apa. Kalau ngefans wajahnya aja boleh, tapi jangan kalau perilakunya tidak baik, tidak perlu untuk dicontoh. Contohlah orang-orang yang ada di sekitar kamu, atau contoh teladan yang paling sempurna itu adalah Rasulullah. Akhlaknya, perilakunya, kehidupannya. Apa yang bisa anak lakukan ketika menghadapi masa pubertas ya, itu lakukan mengasah kemampuan berkaitan dengan hobi kamu, bermain musik. Kamu nggak harus bermain musik, olahraga misalnya, memasak bagi yang akhlak, atau membuat kerajinan, atau berkumpul dengan teman-teman yang lain ikut ketularan baik. Nah, tadi ya yang bisa Ustaz sampaikan. Sebelum Ustaz tutup, ada yang mau tanya tentang masa pubertas? Halo? Oke, silakan bagi yang mau bertanya, boleh bertanya. Menyebutkan namanya dulu, Mas Yafin. Oh ya, silakan. Terus kalau habis dibasah itu ada air di kasur apa? Oh ya, kalau belum mengalami kan nggak tahu. Nanti kalau sudah mengalami, kalau sudah balik akan mengalami, nanti akan tahu sendiri ciri-cirinya seperti apa. Ya, yang penting kalau sudah balik ya, itu kalau sudah mimpi basah berarti harus mandi wajib sebelum sholat ya, atau sebelum melakukan yang ada lagi? Ada lagi? Sekolah. Kapan sekolah? Kita tunggu dan kita berdoa semoga cepat masuk sekolah. Sudah Ustazah Endah itu dulu. Oke, iya. Terima kasih Ustazah Satina. Karina urus. Oke, Mbak Karina, kasihan sekali deh. Itu Mbak Karina mau nanya Nanti ada tugas atau tidak urus? Hari
Hari ini ada tugas ya bahasa Jawa. Silakan dicek di Google Classroom. Silakan dicek. Dia ada tugas atau tidak, Us? Yang paragraf pertama, gimana Us? Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Mas Fadil? Us. Apa? Diulangi dulu. Itu kan sekarang tugas bahasa Jawa. Ya. Yang paragraf pertama itu kan tulisannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mencari sini dengan kalimat sedikit kayak gitu kayak gimana? Mas, untuk tugas bahasa Jawa itu Sada Endah. Oke, coba gini, nanti silakan kamu cek jumlah isi paragraf sama angkanya yang ada di situ. Apakah semua diminta apa enggak? Apakah salam itu termasuk paragraf begitu? Salam termasuk paragraf. Oh ya, berarti kira-kira jadi kalau misalnya ada di situ, kamu pikir kira-kira salam itu termasuk apa gitu aja. Gitu nggih? Paragraf atau kalimat. Nggih. Ya. Oke, Ustadzah Wiji, saya tak ambil tas sebentar nggih. Karena sudah sih kita lanjutkan ya. Sekarang ke matematik. Oh nggih. Ya, silakan anak-anak dipersiapkan buku matematikanya. Enggak usah lah di sini. Nanti jika ada yang ditanyakan boleh tanya jika Ada yang di kamar mandi. Sekarang karena sudah. Oh iya. Sampai jam berapa sih, Us? Teror nanti sumuk. Ini komputer barang tidak juga ini. Engkau ora iso ngomong ora iso telepon bapak nih. Salah. Ya. 30 menit ya, Mbak. Tinggalan di kelas 30 menit. Ya, Mbak, gimana, Mbak? Halo, siapa? Ada yang tanya? Kita mau ngalahi orang nggo internet DC. Buka kok? Buka tapi sakon riyen. Ya. Sampai berapa, Us? Ya takon bisa lah apa? Sampai jam 5.30. Di jadwal kalian sudah di Ustazah share ya? Ya? Gimana? Apa yang Sabtu? Apa Mbak? Ucapin matematika yang kemarin Senin atau hari Sabtu? Iya. Terus yang hari Sabtu mau dijelasin lagi materinya biar bisa. Yang hari Sabtu itu, yang hari Sabtu yang bangun ruang. Matematika? Ya, Oke, Ustazah. tadi sudah tematik. Oke, Ustazah ya, Vici. Sekarang kita jelaskan Ustazah Endah ya. Oke. Silakan Ustazah. Saya minta maaf dulu karena yang materi hari Sabtu itu kayaknya panjang sekali. Jadi Ustazah buatkan videonya saja. Untuk yang sekarang Ustazah akan mencocokkan yang pekerjaan yang hari Senin kemarin tentang luas permukaan. Oke, kita mulai ya. Nah, ini juga sudah siang. Ada matematika, Iya. Nah, kita kan kemarin soalnya ada 3 ya. Ada kubus, luas permukaan kubus, balok, sama tabung. Oke, kita coba yang pertama dulu. Bagi yang belum, tidak apa-apa. Karena ini nanti materinya akan kita PH-kan. Nah, berarti, oh ya ini sekalian pengumuman ya, mulai mungkin tanggal 28, 29, dan 30, kita akan penilaian harian tema 6, penilaian harian matematika, dan bahasa Jawa. Nanti mungkin setelah ini akan disusulkan jadwalnya. Oke, sekarang kita yang nomor 1. Silakan bagi yang sudah mengerjakan untuk sambil melihat bukunya, diambil dulu mungkin bukunya. Sudah diambil bukunya yang kemarin? Oke, nomor 1 itu luas permukaan kubus. Ya, yang belum berarti diambil dulu. Luas permukaan kubus dengan panjang sisi 12 cm. Mungkin sudah mengumpulkan dan belum dikoreksi Ustazah. Silahkan dilihat betul atau salah ya pekerjaanku.
Bentar, Ya. Sudah, Itu siapa yang nyoret-nyoret? Itu siapa yang nyari? Mbak Naura. Nyoret nilai dikurangi. Dah, yuk. Mbak Naura itu. Oke. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat rumus luas permukaan kubus? Sisi 6 kali sisi. 6 kali sisi kali sisi. Iya, sip. 6 kali sisi kali sisi. Ya, berarti sisinya ada berapa? Ada 6. Luasnya ada 6. Oke, kita masukkan. Sisinya panjangnya 12. Berarti 6 kali 12 kali 12. Betul? Ya? Betul. Ya, kalau 6 kali 12 pangkat 2. Ya sama aja. Harusnya kan sama saja. Hitung-hitungnya berarti, Mbak. 12 pangkat 2 sama 12 kali 12 itu kan sama saja. Oke, nomor 1 gampang kan ya? Ya. Ya. Ya, sudah siang. Ustazah maklum, ngantuk ya. Lapar, Yang nomor 2, luas permukaan. Adakah yang bisa menjawab? Sebentar, Ustazah akan memilih dulu satu anak untuk menjawab. Siapa ya? Mas Fahri Azhar. Apakah rumus luas permukaan dari balok? 2 kali panjang tambah lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Oke, jangan lupa nanti disebutkan dalam kurung. Jadi dalam kurung itu kan nanti dikerjakan terlebih dahulu. Betul nggak? Ya, tinggal dimasukkan. Panjang kali lebarnya berapa? 12 kali 8. Panjang kali tingginya 12 kali 10. Lebar kali tingginya 8 kali 10. Ini dimasukkan semua dikali 2 sehingga ketemunya adalah 592. Betul? Betul. Oke, alhamdulillah. Betul. Oke, ini hanya membahas ya. Insya Allah nanti soal ulangannya luas permukaan ini akan keluar. Oke, sekarang yang soal nomor 3 yaitu luas permukaan tabung. Mbak Jasmine Rukoyah, apa rumus luas permukaan tabung? Oh, Mbak Kanjeng Putri saja. Apa rumus luas permukaan tabung? Rumus luas permukaan tabung 2 kali luas alas tambah luas limut tabung. Oke. Bisa seperti itu. Oke. 2 PR kuadrat dikali dalam kurung R tambah T. Gitu nggih. Ya, setelah dihitung dimasukkan ke dalam rumus. Ketemu 2992. Betulkah? Betul. Alhamdulillah. Berarti betul semua ya? Ya, ini betul. Ya Allah, ini siapa yang mencoret-coret ini? Oh ya, nggak apa-apa. Oke. Karena ini sudah selesai. Astagfirullahaladzim. Tuh lihat tuh. Astagfirullah. Siapa coba? Ya Allah. Ayo. Tadi Ustazah nggak melihat. Harusnya ada namanya ya. Oke, Ustazah akan mengajukan satu kuis. Oke. Satu kuis saja untuk yang bisa menjawab nanti akan Ustazah beri tambahan nilai. Pertanyaannya tadi gampang sekali. Satu orang, Ustazah hanya akan memberikan kesempatan satu orang untuk menjawab ya. Nanti Ustazah sebutkan namanya dulu. Pertanyaannya silakan didengarkan.
Tidak usah rebutan, nggih. Ya rebutan ding ya, kok enggak rebutan sih. Pertanyaannya adalah apa gunanya properti pada pentas tari? Satu orang. Jadi yang memperhatikan pasti bisa. Enggak ada yang namanya aku. Siapa? Adnanus. Oh, Mas Adnan ya, silakan. Memperindah tari. Memperindah tari. Ustazah tanya Ustazah Wiji, apakah betul jawabannya Ustazah? Ya, betul Ustazah. Oke, terima kasih. Sudah itu satu aja ya. Pertanyaannya. Di sini ada Ustazah Sabrina karena HP-nya mati. Oke, untuk minggu ini kita masih akan 2 kali. Insya Allah 2 kali lagi. Nanti salah satu jadwalnya Sabtu ya. Tapi yang lainnya Ustazah beritahu lagi. Terus satu lagi infonya, mulai tanggal 28 kita akan penilaian harian untuk tema 6, matematika dan bahasa Jawa. Materinya semua yang sudah Ustazah sampaikan. Untuk bahasa Jawa, karena sudah pernah materi pidato di semester 1, berarti hanya untuk mengulangi saja. Begitu nggih? Oke, sekarang kalau mau bertanya, boleh dipersilahkan. Ustazah akan memberikan 3 kesempatan saja. Ya, kepada ya, yang mau ditanyakan boleh menyebutkan nama ya. Karina mau tanya Us. Karina, ya boleh Mbak, bertanya Mbak. Waktu mau ulangan itu ada Zoom dulu atau enggak Us? Jadi kan besoknya ulangan, tapi hari ininya itu Zoom dulu. Oh ya, Ustazah Endah silahkan dijawab. Apakah kita bisa Zoom apa? Ini slide Putri ada enggak sih? Masa ini Putri nggak mau terus ya? Ada? Insya Allah kita beritahu lagi apakah hari bisa Zoom atau tidak, karena Zoom-nya kan sudah ada jadwalnya. Nanti seandainya bisa, berarti kita akan mengadakan Zoom. Tapi dengan Ustazah Sabrina, sebenarnya semua materinya sudah Ustazah sampaikan hari ini dan yang tanggal 20 kemarin. Semua materinya sudah disampaikan. Begitu ya. Nanti seandainya memungkinkan, mungkin akan share PowerPoint atau rangkuman materinya. Terus satu pesan dari Ustazah IA yang belum PHPAI, linknya sudah di-share di grup WA PAI. Gitu ya. Sekarang Bu, sini. Ada lagi yang mau bertanya? Aida Ustazah. Oh ya, silakan. Kas matematika hari Sabtu dibahas gak Us? Mbak Aida? Ya, Us. Tugas hari Sabtu dibahas enggak Us? Tugas hari Sabtu insya Allah akan ada videonya, karena kalau dibahas waktunya nanti nggak cukup. Gitu ya. Oke, ya. Maaf ya, karena itu Ustazah kan mengambil tugasnya dari buku yang di-download. Ternyata dari buku yang di-download sama buku yang sebenarnya itu berbeda soalnya. Kalau di buku yang di-download itu luas permukaan. Ternyata ketika ada yang bertanya soalnya sampai 3, Ustazah baru melihat, oh ternyata soalnya beda, ya sudah tidak apa-apa, karena sudah ada yang mengumpulkan. Oke. Mas Fatih mengangkat tangan. Mau bertanya? Udah boleh keluar belum Us?
Oh, bentar. Nanti di absen dulu lah. Kamu mau di absen apa enggak? Kamu nek mau pipis-pipis dulu, Sabar ya, apa-apa. Oke, ada lagi? Satu lagi sebelum kita absen. Kalau tidak ada, Ustazah absen dulu mulai dari kelas 6 Ruqayyah. Seperti biasa, kalau namanya belum disebutkan, untuk menyebutkan namanya jangan aku ya. Oke, kita coba dari kelas 6 Ruqayyah ada Mas Afa, Mbak Ana, Mas Kafi, Mbak Atakia, Mas Azmi, Mbak Iza, Mas Fisa, Mbak Jilan, ada nggak ya? Mbak Kalila, Mbak Ica, Mbak Jasmine, Mbak Aida, Mas Adnan, sama Mas Fadil. Siapa kelas 6 Ruqayyah yang belum disebutkan oleh Ustazah? Oke. Aku, Mas Ahtar. Mas siapa? Mas Ahtar. Oh, Mas Ahtar. Ya. Oke, Oke. Ada lagi? Oke, sambil menunggu kelas Zainab, Mbak Alia Syifa, Akinu, Bunga Marwa, Caca, Fadilah Putri, Faik Narian, Faza, Gaza, Jasmine, Kanjeng Putri, Hairunisa Kumara, Layinatu Sifa, Fauzi Alfarisi, Nafi, Naura Sabria, Prabu Tampan. Siapa yang belum disebutkan? Oke, sambil menunggu kelas 6 Fatimah. Ada Mbak Nuha nggak sih? Oke. Mas Fahri Azhar, Mas Fatih, Mbak Halwa, Mbak Karina, Muhammad Salman Al-Farizi, Zafran. Muhammad Salman Al-Farizi nggak ada ya? Belum ada. Zafran, Mutia, Naura Salsabila, Naila Salvia, Naila Zulfa, Mas Tama, Sadida, Sania, Yafin. Siapa yang belum? Belum, Us. Namanya? Muhammad Ahtar Hamizan. Oh, Mas Ahtar ya. Soalnya tadi Ustazah belum sempat tanya ya, itu Ahtarnya ada 2 gitu. Muhammad Ahtar Hamizan. Oke, siapa lagi? Sudah ya? Oke, sudah. Terima kasih. Kembali ke Ustazah Wiji. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Serangkaian acara sudah kita ikuti ya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan ya bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis bersama. Subhanallah wa ya. Sebelum Ustaz tutup, kita foto bersama dulu ya. Ya, silakan dinyalakan dulu kameranya. Mbak Kinanti Aida. Ya. Siap ya. Untuk yang slide 1 dulu ya. 1, 2. Tunjukkan senyum semanis mungkin ya. 1, 2, 3. Ya. Bentar. 1 lagi ya, bentar ya. Lagi ya, 1 lagi ya. Bentar, 1 lagi. 1, 2. Silakan, masih ada yang belum dinyalakan kameranya. Mas Sadida, Mas Ahtar, Zulfakor, Mas Sadida, Mas Tama.
Ayo, Ustazah tunggu. Mas Sadida. Malu ya, Mas. Yo. 1, 2, senyum. 3. Ya, terima kasih ya anak-anak semuanya. Semoga pada Zoom selanjutnya bisa tambah semangat lagi ya. Nah, tadi sudah ditutup ya dengan doa penutup majelis. Nah, sekarang apabila Ustazah Wiji, Ustazah Enda, Ustazah Sabrina ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh untuk meninggalkan. Semoga besok bisa ikut semua. Ya.